Halo, salam jumpa lagi Saudara. Jurnal Nusantara kembali hadir menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik dari sejumlah daerah di tanah air. Bersama saya Rahma Piliang, inilah Jurnal Nusantara selengkapnya hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Informasi pertama, Saudara, sebuah tol serba di Karawang, Jawa Barat terbakar. Proses pemadaman berlangsung sulit. Kobaran api yang membakar gedung tol serba terus membesar disertai asap hitam pekat hingga sulit dikendalikan. Sejumlah ledakan juga beberapa kali terjadi dari dalam bangunan. Menurut saksi, titik api pertama kali muncul dari bagian tol serba hingga meluas ke seluruh bagian gedung. Luasnya bangunan serta padatnya isi gedung oleh ribuan jenis produk dagangan membuat api dengan cepat membesar. Atap yang runtuh turut menjadi kendala petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Kendalanya karena memang banyak barang-barang yang terbakar ya. Terus dari atap itu udah pada roboh ke bawah, jadi yang memang kendalanya ya kendala sikon dari atap roboh yang ke bawah. Saudara, 7 lapak pedagang makanan di kawasan Sawah Jajar, Kota Malang hangus terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu warung lalapan yang sudah tutup dan dengan cepat merembet ke lapak lainnya. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sejumlah lapak pedagang makanan di kawasan Sawah Jajar, Kota Malang. Api pertama kali muncul dari warung lalapan yang sudah kosong dan terkunci sehingga warga kesulitan memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. 5 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api selama 30 menit. Untuk informasi awal itu ada 7 bedak dan ketika kami datang itu posisi api sudah besar dan memang kami juga dari salah satu warung lalapan infonya seperti itu, pemiliknya sudah pulang dan kita datang dengan 5 unit dengan 15 personil kurang lebih. Itu kita melakukan proses pemadaman itu tadi sekitar 30 menitan. Nah, sisanya kita lakukan pendinginan untuk mencegah api itu timbul lagi seperti itu. Basarnas Makassar menutup operasi SAR kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar 15 Juli lalu. Dari 76 orang yang berada di kapal, 58 orang ditemukan selamat, 4 orang meninggal dunia dan 14 orang masih dicari. Tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban. Operasi SAR dikerahkan untuk menyelamatkan 76 orang termasuk awak kapal. Para korban terombang-ambing di lautan selama berjam-jam berbekal baju pelampung yang mereka kenakan. Kapal nelayan yang ikut dalam misi pencarian menemukan 5 penumpang dalam kondisi selamat. 1 diantaranya merupakan anak usia 7 tahun. Mereka bertahan hidup dengan berpegangan pada rumpon dan terombang-ambing di lautan selama 4 hari. Hingga 10 hari pencarian, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 58 korban selamat dan 4 orang tewas. Tim SAR menutup sementara proses pencarian 14 orang lainnya. Instruksi dari pimpinan pusat, hari ke-10 ditutup sementara. Jadi sementara ya Pak ya, teman-teman. Dan apabila nanti ada laporan terkait dengan pertemuan korban,
maka operasi SAR otomatis akan dibuka, bukan lagi operasi pencarian, tapi operasi evakuasi. Dalam hal ini tinggal mengambil korban untuk diserahkan ke tim DPI, seperti itu. Polisi telah memeriksa 23 saksi, diantaranya adalah nahkoda kapal, ABK, pihak agen pelayaran, pihak syah bandar, dan juga penumpang yang berada di kapal tersebut untuk menyelidiki penyebab kapal tenggelam. Polisi juga menemukan manifest tidak sesuai dengan korban yang berada di kapal. Sekarang sudah bertambah 23 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Nanti perkembangan akan kita sampaikan lebih lanjut, baik itu dalam penanganan proses hukum maupun proses identifikasi dari jenazah yang sudah kita temukan. KM Nurul Salsa awalnya hendak berlayar dari Pulau Jampai menuju Benteng Selayar pada 15 Juli lalu. Namun kapal mengalami gangguan mesin sebelum akhirnya tenggelam. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, memasuki musim kemarau, banyak peternak sapi mulai menghadapi kesulitan mendapatkan rumput sebagai pakan ternak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 2 orang dosen memberi pelatihan pembuatan pakan ternak, metode konsentrat, dan pemasaran digital guna meningkatkan produktivitas serta pendapatan peternak. Pelatihan ini diikuti oleh para peternak sapi di Desa Kuripan, Karangawen, Kabupaten Demak. Para peternak diberikan bekal tentang cara membuat pakan konsentrat dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal dan limbah pertanian yang mudah diperoleh. Pelatihan dipimpin langsung Sulistyo, pakar nutrisi dari Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret. Dalam pelatihan ini, peserta diajarkan membuat pakan bernutrisi tinggi menggunakan dedak padi, onggok, jagung giling, bungkil kedelai, serta molases dan mineral. Peternak sapi juga mendapatkan pelatihan pembuatan pakan fermentasi, pakan multinutrisi, dan urea molases, mineral block atau UMMB yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas ternak, terutama saat ketersediaan hijauan berkurang pada musim kemarau. Memberi pelatihan ke peternak ini terkait bagaimana membuat pakan konsentrat secara mandiri. Jadi bahan-bahannya sudah kami sampaikan waktu teori, ada CGF, ada bekatul, ada tumpi jagung, ada mineral, vitamin, ada juga tetes. Kemudian bagaimana membuat secara sederhana, manual dengan sekop saja, sehingga nanti hasilnya sama dengan konsentrat pabrikan. Dan ini sudah kita cobakan ke sapi dan alhamdulillah lahap ini. Para peternak pun dilibatkan langsung cara pembuatan pakan ternak sederhana dengan metode konsentrat. Selain itu, peternak sapi juga diajak beralih ke pakan ternak konsentrat, mengingat musim kemarau sulit mendapatkan rumput. Nanti bisa banyak, sudah ketemu, mungkin pakai konsentrat ini, Pak. Karena apa? Lebih mudah, lebih ringan. Biarpun biasa sekali, tapi untuk kedepannya lebih enak gitu loh, Pak. Apalagi musim kemarau ini. Apalagi musim kemarau, rumput susah dicari, Pak. Tidak hanya berfokus pada produksi, pelatihan ini juga membekali peserta dengan strategi pemasaran digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai jual produk hasil peternakan. Ini kita latih untuk pemasaran digital, produk-produknya dari biogas, pupuk kandang, pupuk komposnya, pupuk cairnya, ya pakan ternaknya. Kita bantu untuk pemasaran digitalnya, kita buatkan TikToknya, IG-nya, Facebooknya, Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya. Kita ajari mereka untuk pemasaran secara digital seperti itu. Selama ini mereka gimana Pak penjualannya? Ya, selama ini mereka masih gedok tular untuk penjualan produk-produk dari sapi, ya daging sapinya maupun produk dari biogas seperti itu. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peternak sapi di Desa Kuripan mampu menjadi lebih mandiri dalam menyediakan pakan berkualitas, serta memaksimalkan pemasaran produk peternakan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan musim kemarau. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, Provinsi Bali mulai melakukan sensus ekonomi yang menyasar semua pelaku usaha untuk mengetahui progres dan tantangan dalam pelaksananya.
kita bahas bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Informasinya usai jeda. Saudara, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS mulai melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 di berbagai wilayah. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran pendataan adalah Pasar Badung dan Pasar. Di pasar ini, petugas mendata pedagang dan pelaku usaha untuk menghimpun data aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Pendataan meliputi jenis usaha, jumlah tenaga kerja, hingga karakteristik usaha yang dijalankan. Data yang terkumpul akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan ekonomi di masa mendatang. Sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini diharapkan mampu menjadi indikator perekonomian warga dan menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam menelurkan program-program strategis dalam rangka memperkuat perekonomian. Meski telah berjalan, BPS tetap mengimbau pelaku usaha agar memberikan keterangan yang benar dan lengkap kepada petugas, agar hasil sensus mampu menggambarkan kondisi ekonomi secara akurat dan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Melihat berbagai kendala dihadapi para petugas sensus dalam menjalankan tugasnya, rencananya pendataan akan dilakukan selama 8 hari ke depan. Harapannya terhadap masyarakat maupun pelaku usaha agar dapat menerima petugas sensus ekonomi dan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan kondisi yang ada di keluarga maupun usaha tersebut. Sehingga potret yang dihasilkan dari sensus ekonomi dapat menggambarkan secara utuh kondisi perekonomian di Kota Denpasar. Sejumlah pedagang menyebut baik pelaksanaan sensus ekonomi tersebut. Mereka berharap hasil pendataan tidak hanya menjadi data statistik, namun juga menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah agar kondisi dan kebutuhan pedagang lebih diperhatikan melalui kebijakan yang tepat sasaran. Dengan adanya sensus ini, jadi kita bisa lebih terdata di pemerintahan, mungkin lebih pemerintah juga tahu gimana ya rata-rata ekonomi yang di pasar kayak gimana. Bagus untuk mendata pendapatan setiap hari. Jadi kita di Pasar Badung ini. Ibu sering di sensus atau gimana? Nah, enggak ya, baru pertama? Iya. Apa namanya? Merasa terganggu nggak waktu jualannya atau gimana? Kalau sekarang kan sepi, nah. Kalau pas ramai itu mungkin, gitu, pas ada orang belanja. Gitu. Cipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, Provinsi Bali mulai melakukan sensus ekonomi yang menyasar semua pelaku usaha. Untuk mengetahui progres dan tantangan dalam pelaksanaannya, kita sudah bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Agus Gede Hindrayana Hermawa. Pak Agus, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Baik, kabar baik, Mbak. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bersama dengan Kompas TV. Baik, Pak Agus. Ini kan sudah mulai sensus ekonomi 2026 begitu ya, Pak. Untuk progres pelaksanaannya di Bali ini sendiri bagaimana, Pak? Kalau progresnya sampai dengan tadi pagi saya cek di web, kami pantau, jadi kami punya web yang bisa dilihat, web monitoring yang bisa dilihat secara periodik itu. Sampai dengan pagi ini progres kami di Bali itu sudah mencapai 64,6%. Jadi kalau kita bicara target sampai dengan hari ke-40 sebenarnya targetnya sekitar 53,3. Jadi Astumkare pelaksanaan pendataan berjalan cukup lancar karena kalau kita lihat capaiannya sudah melampaui dari target yang kami tetapkan. Meskipun antar daerah memang capaiannya belum terlalu merata, jadi beberapa daerah sudah ada yang mencapai 70%, tapi di beberapa daerah juga berkisar antara 51 sampai 55%. Baik, untuk sensus ekonomi saat ini itu siapa saja Pak yang menjadi sasaran dan apakah ini seluruh pelaku usaha mulai dari UMKM, usaha rumahan hingga perusahaan besar ini akan didata, Pak? Oke, jadi pada pelaksanaan sensus ekonomi yang menjadi sasaran adalah semua pelaku usaha, mulai dari usaha rumahan, dari usaha rumah tangga,
usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, sampai dengan usaha besar. Bahkan sensus ekonomi kali ini juga memotret kondisi sosial ekonomi rumah tangga untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi perekonomian di Bali dan di Indonesia secara umumnya. Lalu berapa Pak jumlah petugas sensus yang diterjunkan di Bali dan kapan ini target seluruh proses pendataannya dituntaskan Pak? Jumlah petugas di Bali itu 3.774 petugas yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Bali, berkisar antara 500 sampai dengan 600 petugas di kabupaten kota. Yang terbanyak itu di Buleleng karena jumlah rumah tangga dan jumlah usahanya memang relatif lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Jadi, dan target penyelesaian sampai dengan akhir Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus ini. Baik. Dalam proses pendataan di lapangan ini apa tantangan terbesar yang dihadapi petugas sensus dan bagaimana BPS mengatasi kendala tersebut agar data yang dikumpulkan ini tetap akurat dan lengkap, Pak? Kalau bicara tantangan mungkin beragam, masing-masing daerah punya tantangannya tersendiri. Tantangan terbesar itu mungkin di daerah perkotaan yang sudah kami jalankan karena beberapa hal, misalnya responden di daerah perkotaan seperti kita ketahui di jam-jam kerja itu susah untuk ditemui. Jadi dari pagi sampai sore itu rumah tangga kadang tidak ada yang tidak ada yang menunggu di rumah tangga tersebut. Jadi petugas tidak bisa melakukan pendataan. Begitu juga dengan beberapa usaha yang ketika petugas datang yang berada di situ bukan orang yang berwenang untuk memberikan informasi terkait dengan sejumlah pertanyaan yang ditanyakan. Misalnya pendapatan, pengeluaran itu yang tidak bisa diberikan oleh petugas. Nah, antisipasi yang dilakukan oleh BPS, oleh kami, beserta petugas dan jajaran itu tentu melakukan, kalau yang misalnya tidak bisa ditemui di saat itu, yang melakukan kunjungan ulang, kemudian begitu juga dengan pelaku usaha, dan yang terpenting yang harus kita siapkan dan antisipasi adalah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk lebih mensosialisasikan pelaksanaan sensus ekonomi agar masyarakat siap dengan kedatangan para petugas sensus ini. Jadi berkolaborasi dengan pemerintah daerah sampai dengan aparat terbawahnya di lingkungan, di Banjar untuk membantu petugas mendata warga-warga yang susah untuk ditemui. Begitu juga dengan usaha yang susah untuk ditemui. Seperti itu, Mbak. Baik, Bapak, terakhir dan singkat saja, Bapak, apa pesan BPS kepada pelaku usaha di Bali ini agar berpartisipasi aktif menyukseskan sensus ekonomi 2026 ini, Pak? Kami berharap para pelaku usaha di Provinsi Bali khususnya mau menerima kedatangan petugas dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Karena informasi yang kita berikan sekarang itu akan menjadi bahan dalam penyusunan potret besar perekonomian Bali. Tanpa informasi yang Bapak Ibu berikan, maka potret yang terbangun tidak akan bisa utuh. Dan kalau potretnya tidak utuh, maka tidak akan bisa digunakan secara baik untuk pengambilan kebijakan selama 10 tahun ke depan. Dan kalau potret itu tidak utuh, maka kebijakannya pun tidak akan bisa tepat. Dan ketika kebijakan itu tidak tepat, maka Bapak Ibu yang tidak bersedia memberikan datanya, memberikan sumbangan atas ketidaktepatan kebijakan selama 10 tahun ke depan. Jadi mari bersama-sama sukseskan sensus ekonomi dengan memberikan data yang sebenar-benarnya. Terima kedatangan petugas dan berikan data yang sejujur-jujurnya. Baik, terima kasih Pak Agus, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Saudara, gelaran BRI Jazz Gunung Bromo turut diwarnai oleh kehadiran musisi mancanegara. Salah satunya adalah kolaborasi musisi asal Taiwan, Plutato dan Kathleen, yang membawakan setlist khusus seirama dengan lokasi panggung alam Bromo yang indah. Berikut perbincangan eksklusif jurnalis Kompas TV, Tesalonika Ajeng dan juru kamera Yogi Syahrevi bersama Plutato dan Kathleen dari kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur.
Halo dari Gunung Bromo saudara, spesial sekali hari ini Tessa sedang berada di BRI Jazz Gunung Bromo 2026. Dan yang menarik di tahun ini tidak hanya ada musisi jazz dari Indonesia saja, tapi ada juga musisi spesial datang dari Taiwan. Nah sekarang Tessa akan langsung ngobrol dengan musisi yang luar biasa datang dari Taiwan. Di sini ada Pluteto and Caitlin. Okay, hi. How are you today, guys? Great. Exciting. Yeah. Wow. Okay, I would like to ask about your experience here. This is your first time experience in Bromo, right? How was your experience performing in a mountain area here? It's been absolutely phenomenal. I mean, not only do we have a great performance experience with such a warm and kind and exciting audience, but we have a beautiful backdrop with mountains, trees, clouds. I think it really suits our music because it's kind of a bit out of space and, you know, extraterrestrial, and here we are in nature. Yeah. So, is the atmosphere in the mountain area is like influencing your music or set list today? The set list. You did a set list. Okay, right? I'll respond. I tend to talk a lot, so that's why I want to let the guys have a moment. So I picked the set list based on having some highs, some lows, kind of like a mountain, like a gunung. Yeah. Some highs and some lows. And also, I know Pluteto, a lot of their music is inspired by outer space and the sky, the stars. And last night when I came to Bromo, I looked up and I saw all the beautiful stars, and I was like, I'm really happy we get to play some of their iconic songs that also talk about stars. You know, our last song that we finished with is called Sky Full of Satellites. Sky Full of Satellites. Itu dia sahabat Kompas TV, tadi obrolan ya singkat saja dengan Pluteto and Caitlin, dan kita berharap nantinya apakah ada musisi-musisi mancanegara lainnya yang akan datang ke Indonesia untuk meramaikan rangkaian gelaran musik di Indonesia. Tesalonika Ajeng, Yogi Syahrevi, Kompas TV melaporkan langsung dari kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Saudara, informasi tadi mengakhiri Jurnal Nusantara kali ini. Saya Rahma Piliang, tetaplah saksikan Kompas TV independen terpercaya.